Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Anggara Pertama dari Keperawatan Tingkat 2 Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang. Di sini saya ingin menjelaskan tentang penanganan, yaitu penanganan ada 5. Penanganan fraktur tertutup dengan bidai, 2 penanganan fraktur terbuka dengan balut tekan dan bidai, 3 penanganan sprain, 4 penanganan strain, 5 penanganan dislokasi. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan penanganan fraktur. Baiklah, sebelum menjelaskan penanganannya, saya akan menjelaskan fraktur itu apa. Fraktur atau patah tulang adalah kondisi ketika tulang patah sehingga posisi atau bentuknya berubah. Patah tulang dapat terjadi jika tulang menerima tekanan atau benturan yang kekuatannya lebih besar daripada kekuatan tulang. Terus, fraktur dibagi menjadi 2, yaitu fraktur terbuka dan fraktur tertutup. Baiklah, saya akan menjelaskan pertama fraktur terbuka. Fraktur terbuka, patah tulang jenis ini menyebabkan tulang yang menonjol keluar melalui kulit atau luka mengarah ke situs fraktur. Baiklah, cara penanganannya melalui. Baiklah, yang pertama fraktur terbuka dengan balut tekan. Saya ambil contohnya 1, fraktur pada sendi lutut atau tempurung. Gejala dan tandanya adalah korban tidak mampu meluruskan kakinya dan nyeri pada lutut sangat hebat. Terkadang teraba tempat kosong atau cekungan di tempat tempurung lutut. Jika ada pendarahan di dalam lutut, akan timbul pembengkakan yang terjadi dengan cepat. Tindakan pertolongan adalah sebagai berikut. A. Balut dengan pembalut tekan di atas lutut. B. Pasang bidai di bawah lutut dengan posisi agak dibengkokkan. C. Beri bantalan di bawah lutut dan pergelangan kaki. D. Untuk mengurangi rasa sakit, pergunakan kompres es atau air dingin. Itulah menggunakan balut tekan. Sekarang menggunakan bidai. Yang pertama, beritahu pada penderita tindakan yang akan dilakukan. Yang kedua, pastikan bagian yang cedera dapat dilihat, dan hentikan pendarahan bila ada sebelum melakukan pembidaian. Yang ketiga, siapkan alat seperlunya seperti bidai dan kain segitiga atau mitela. Yang keempat, jangan mengubah posisi yang cedera. Yang kelima, jangan memasukkan bagian tulang yang patah. Yang keenam, bidai harus meliputi 2 sendi dari tulang yang patah atau sebelum dipasang. Bidai harus diukur terlebih dahulu pada anggota badan penderita yang tidak mengalami patah tulang. Yang ketujuh, jika ada tulang yang keluar, Anda dapat menggunakan mitela dan membentuk seperti donat atau menggunakan benda apapun yang lunak dan memiliki lubang. Lalu memasukkan tulang di dalam lingkaran donat tersebut agar tulang tidak tersenggolkan oleh sesuatu. Yang ke-8, lapisi bidai dengan bahan yang lunak bila memungkinkan. Yang ke-9, gunakan beberapa mitela untuk mengikat bidai jika ada. Masukkan mitela melalui celah di bawah lutut dan di bawah pergelangan kaki. Yang ke-10, ikat juga donat yang telah Anda pakai jika tulang yang keluar dengan mitela. Yang ke-11, ikatan jangan terlalu keras dan terlalu longgar. Yang ke-12, ikatan harus cukup jumlahnya, dimulai dari sendi yang banyak melakukan gerakan, kemudian sendi atas dari tulang yang patah. Yang ke-13, jangan membidai berlebihan. Jika anggota tubuh penderita yang mengalami patah tulang sudah tidak dapat melakukan gerakan itu, berarti Anda sudah melakukan pemidaian dengan baik. Yang ke-14, yang terakhir, bawa penderita ke rumah sakit untuk tindak lebih lanjut. Baiklah, itu penanganan fraktur terbuka. Sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu sprain. Sprain adalah suatu peragangan atau robek ligamen jaringan fibrosa yang menghubungkan tulang dan sendi. Baiklah, setelah itu saya akan menjelaskan penanganan sprain. Penanganan sprain yang pertama adalah hentikan aktivitas. Yang kedua, istirahatkan anggota tubuh yang cedera. Yang ketiga, letakkan es pada area yang cedera selama 15 menit setiap 2 jam. Gunakan handuk di antara kulit dengan es. Yang keempat, kompresi atau perban secara ketat area cedera mengarah dari bawah ke atas.
Yang kelima, elevasi atau angkat anggota tubuh yang cedera agar lebih tinggi dari posisi jantung. Yang keenam, hindari aktivitas olahraga dan konsumsi alkohol dan pijat atau urut area cedera karena dapat memperburuk pembengkakan. Jika gejala memburuk dalam 24 jam, kunjungi dokter. Baiklah, itu penanganan strain. Selanjutnya penanganan strain. Baiklah, selanjutnya ke penanganan strain. Sebelum itu, strain adalah peragangan atau perobekan otot atau jaringan otot yang menghubungkan ke tulang atau tendon. Penanganannya sama seperti sprain. Yang pertama, hentikan aktivitas. Yang kedua, istirahatkan anggota tubuh yang cedera. Yang ketiga, letakkan es pada area yang cedera selama 15 menit setiap 2 jam. Gunakan handuk di antara kulit dengan es. Yang keempat, kompresi atau perban secara ketat area cedera mengarah dari bawah ke atas. Yang kelima, elevasi atau angkat anggota tubuh yang cedera agar lebih tinggi dari posisi jantung. Yang terakhir, hindari aktivitas olahraga, konsumsi alkohol, dan pijat atau urut area cedera karena dapat memperburuk pembengkakan. Jika gejala memburuk dalam 24 jam, kunjungi dokter. Penanganan terakhir adalah dislokasi. Dislokasi yaitu cedera ketika sendi dipaksa keluar dari posisi normal. Cara penanganannya, yang pertama, obat-obatan. Dokter dapat meresep obat-obatan pereda nyeri seperti ibuprofen atau naprofen untuk mengurangi rasa nyeri dan peradangan yang timbul akibat dislokasi. Yang kedua, perawatan medis. Perawatan medis yang dapat diberikan untuk mengatasi dislokasi antara lain tindakan reduksi untuk mengembalikan tulang pada posisi normalnya. Yang kedua, imobilisasi untuk menyangga tulang dan mencegah bergeraknya sendi yang telah kembali pada posisi normalnya sehingga pemulihan dapat lebih cepat. Yang ketiga, operasi untuk mengatasi dislokasi yang tidak bisa diperbaiki dengan tindakan reduksi atau telah terjadi kerusakan pada pembuluh darah, saraf, atau ligamen di sekitar sendi. Yang terakhir, rehabilitas untuk memperkuat sendi dan melatih pasien agar dapat bergerak seperti sedia kala. Perawatan mandiri. Setelah dilokasikan ditangani dokter, ada beberapa perawatan mandiri yang bisa dilakukan di rumah. Yang pertama, mengompres sendi dengan es atau air hangat selama 15-20 menit beberapa kali sehari. Yang kedua, mengistirahatkan sendi yang mengalami dislokasi dan menghindari gerakan yang menimbulkan rasa nyeri. Yang terakhir, melatih sendi dengan gerakan-gerakan ringan dan dilakukan secara perlahan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya paparkan dan jelaskan tentang cara penanganan dari kelima tadi. Apabila di video ini saya terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.